Manfaat beriman kepada malaikat secara rinci. Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari tulisan Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur di Pustaka Buya Hamka, Jakarta. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Kajian ini adalah tentang salah satu pokok keimanan Muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Iman kepada malaikat secara rinci. Tafsir adalah dengan mengikuti dan meyakini dalil-dalil secara terperinci berkaitan dengan malaikat, baik yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya dengan, pertama, beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah Ta'ala atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kedua, beriman dengan sifat-sifat malaikat. Ketiga, beriman dengan tugas yang diberikan kepada malaikat. Muhammad bin Nasr al-Maruzi rahimahullah berkata, engkau beriman dengan malaikat yang Allah sebutkan namanya di dalam kitabnya. Dan engkau beriman bahwa Allah menciptakan malaikat selain mereka, tidak ada yang mengetahui nama-nama dan bilangan mereka, kecuali Zat yang menciptakan mereka. Kitab Ta'zim Qadar Es-Salat, halaman 393. Sehingga perkara apa saja yang dalilnya telah sampai kepada kita yang berkaitan dengan malaikat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka wajib diimani. Oleh karena itu, keimanan yang bersifat rinci, tafsil, ini dibangun di atas pengetahuan seseorang terhadap dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Hal ini karena kewajiban yang melekat kepada seorang mukallaf itu hanyalah setelah datangnya dalil, hujah, syariah. Sehingga, manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka terhadap malaikat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ilmu yang sampai kepada mereka. Siapa saja yang memiliki ilmu lebih rinci, maka keimanan dia lebih tinggi, keimanannya menjadi lebih dari yang lainnya. Malaikat itu adalah bentuk jamak dari kata al-malak. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia, ia menjadi perantara antara Allah dengan Rasul-Nya. Ia adalah makhluk yang taat dan suci. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api. Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2996. Iman pada para malaikat. Perintah mengimani malaikat datang dari Allah Azza wa Jalla. Tentang keimanan ini cukup banyak dalil dan hujah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkannya. Di antaranya ialah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 136. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap berdoa dengan lafaz doa. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan, berilah aku petunjuk kepada kebenaran yang mereka berselisih di dalamnya dengan izin-Mu. Karena engkau memberi petunjuk yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah juga menerangkan tentang asal-muasal penciptaan malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari nyala api, dan menciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan, diterangkan, kepada kalian, yakni dari tanah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jumlah para malaikat sangat banyak dan hanya Allah yang mengetahui keadaan, jumlahnya. Para malaikat memiliki tugas masing-masing berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ialah, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa-mu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 31. 3. Mengimani sifat-sifat malaikat yang kita kenali dari penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Misalnya penjelasan bahwa malaikat memiliki sayap yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Fatir 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah kehendaki, yang memiliki sayap. Masing-masing ada yang 2, 3 dan 4.
Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. 4. Mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka yang sudah kita ketahui, seperti membaca tasbih dan beribadah siang malam tanpa kenal lelah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 19-20, Surah As-Safaat ayat 165-166, Surah Al-Mu'min ayat 7, Surah Asy-Syura ayat 5. Di antara tugas-tugas para malaikat yang sudah kita kenali, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan tetumbuhan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala di hari kiamat kubra dan kebangkitan makhluk. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa, malaikat yang menjaga neraka dan surga, malaikat yang bertugas menanyai mayit di dalam kubur, dijelaskan dalam hadis sahih. Malaikat yang tugasnya meniupkan ruh pada janin yang berusia 4 bulan serta menuliskan rizkinya, ajalnya, amal, celaka dan bahagianya. Dijelaskan dalam Sahih Imam Bukhari hadis nomor 3332, 3208, 6594 dan Imam Muslim nomor hadis 2643 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Malaikat yang bertugas mencatat semua perbuatan manusia, bahwa setiap orang dijaga 2 malaikat. Yang satu di sisi kanan dan yang satu di sisi kiri. Pengaruh, dampak dari keimanan terhadap malaikat. Iman terhadap malaikat itu memiliki dampak, pengaruh, pada keyakinan seorang hamba dan juga pada amal perbuatannya. Hal ini karena iman menurut akidah Ahlus Sunnah itu meliputi i'tiqad, keyakinan, qaul, ucapan, dan amal perbuatan. Pertama, dampak iman terhadap malaikat dari sisi i'tiqad. Dari sisi i'tiqad, jika seorang hamba meyakini keberadaan malaikat, bahwa mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, tidak bermaksiat atau mendurhakai Allah dalam perkara yang Allah perintahkan, melaksanakan perkara yang Allah perintahkan, takut kepada Allah, dan beribadah kepadanya. Keyakinan semacam ini akan menumbuhkan keyakinan batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Karena jika peribadatan kepada malaikat adalah batil, padahal mereka adalah makhluk yang dekat kepada Allah, maka bagaimana lagi dengan peribadatan kepada selain malaikat? Begitu pula akan menumbuhkan rasa cinta dan loyalitas kepada mereka, serta memusuhi siapa saja yang memusuhi malaikat. Karena jika kita meyakini bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mencintainya dan membenci siapa saja yang membencinya. Kedua, dampak iman terhadap malaikat dari sisi amal perbuatan. Jika seorang hamba beriman kepada malaikat, maka dia akan menjadikan malaikat sebagai teladan dalam amal dan ibadah mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Demikian pula, jika seseorang beriman dengan buku catatan amal perbuatan manusia, maka dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah,
baik dengan ucapan maupun amal perbuatannya. Demikian yang dapat disampaikan dari kajian ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya.